Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mohon maaf ya menyelenggarakan perkuliahan secara daring karena tangan saya masih sakit. Kebetulan kemarin yang tahu kayaknya Afif ya, kemarin ketemu saya sama si siapa? Ahlan. Saya belum bisa menggunakan kendaraan karena tangan kanan saya sakit, kena luka bakar ya. Ini sudah hari yang ke-7 ya. Lukanya belum sembuh total, baru mulai mengering karena kontrol yang kedua ke dokter kemarin baru dibedah gitu ya. Ini menunggu untuk proses pengeringan. Bahkan saya pekerjaan-pekerjaan untuk menyelesaikan perangkat pembelajaran saya juga belum selesai karena hanya menggunakan tangan kiri. Dan juga katanya Ahlan, saya diberi kabar hari ini ada kegiatan ya, pelopornya HMP, angkatan kalian sekarang ya, yang bertanggung jawab. Iya, Pak. Hmm. Semoga ada apa namanya gerakan-gerakan yang lebih menarik ya dari kelas ini untuk mewakili mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Gagasan yang dilakukan yang pertama ini cukup asik. Saya lihat, oh ini untuk mengawali belajar kegiatan yang sangat bagus, ya. Dimulai dengan kegiatan yang digagas itu idenya siapa? Idenya teman-teman, Mbak. Oh, mantap ini. Saya berharap nanti akan ada inovasi-inovasi, ya. Pemikiran itu terbuka, ada inovasi-inovasi baru gitu ya. Kebetulan ini sekarang sudah semester 5 ya. Kalian sudah semester 5 ya? Semester 5. Ya, semester 5 berarti tugasnya agak naik ya. Di mata kuliah kebetulan saya mengampu dua ya, apresiasi drama sama sosiologi. Hari ini kita membahas sosiologi dulu. Kita juga perlu membahas jam karena jadwal yang di SIMA itu saya lihat agak kurang sesuai di hari Jumat. Itu kan secara universal ya jadwal itu ya. Sehingga saya lihat apresiasi drama loh kok waktunya Jumatan ini kita kuliah apresiasi drama gitu. Ini nanti kita bisa membicarakan itu secara fleksibel. Mau diselenggarakan setelah sholat Jumat yang apresiasi drama atau digabung dengan sosiologi sastra ini ya berbagi waktu sedikit-sedikit itu nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut. Yang penting saya menyampaikan kontrak kuliah ini terlebih dahulu untuk sosiologi sastra karena sosiologi sastra ini tidak akan memangkas waktu sholat Jumat secara jadwal. Saya share screen itu dulu ya, PBS-nya ya. Apa nanti capaian-capaian pembelajaran yang ada di mata kuliah ini, ya. Ini yang kadang saya juga cukup prihatin dengan eh, apa ya, koridor akademik, ya. Di sini, kalau saya di wilayah kreatif itu saya menulis ketika tulisan saya dimuat, ya, saya dapat apresiasi. Ya, baik itu berupa souvenir, baik itu berupa honor, itu kita dapat apresiasi dari buah pikiran kita. Tetapi di akademik, dunia akademik ini agak berbeda. Ya, ketika kita menulis luaran yang kritis terhadap karya sastra dan itu dipublikasikan di jurnal ilmiah, kita harus membayar ke jurnal ilmiah. Lah ini saya kadang kok begini ya. Tetapi dulu saya tidak serta-merta membenci sistem akademik yang seperti itu. Saya mencari apakah ada jurnal yang memberi honor ada. Saya
pernah mengirimkan ke Sirok Bastra dan saat itu dapat honor 1 juta dipotong pajak. Jadi dapatnya kemarin 2 tahun yang lalu kayaknya ya. Itu 800 berapa gitu loh ya potong pajak. Karena pajak itu kan setiap tahun berubah-ubah ya nominalnya. Saat itu dapat 875 atau berapa gitu ya. Jadi dapat buku jurnal cetaknya dan juga dapat honor. Alhamdulillah. Jadi saya rasa masih ada ya jurnal-jurnal. Kebetulan itu jurnal Balai Bahasa Kepri, Kepulauan Riau ya. Kepri. Sana dapat honor. Nah, ini mata kuliah ini sosiologi sastra, luaran mata kuliahnya berupa produk artikel ilmiah, ya. Seperti yang saya sampaikan, saya kurang sepakat sebenarnya dengan kegiatan eh, adanya membayar di publikasi, tetapi memang realitanya seperti itu ya. Kalian bisa mengikuti jejak saya di Sirok Bastra sehingga dapat honor gitu ya. Saya nggak tahu kebijakan Sirok Bastra apa masih memberi honor atau tidak. Saya tidak tahu perkembangannya di tahun 2025. Kalian bisa mencoba ke sana ya, tetapi agak lama prosesnya. Agak lama prosesnya Sirok Bastra itu. Kalian juga bisa mencari jurnal-jurnal yang lain, bahkan ada juga jurnal yang gratis. Ya. Karena jurnal-jurnal yang gratis, reviewnya, jadi penelaahan tulisan yang kita kirim itu waktunya lebih lama. Ya. Tingkat paling lama itu pada media yang berhonor. Kemudian di bawahnya lagi itu media yang gratis. Kalau media yang berbayar, eh, murah itu ada di bawahnya. Kemudian yang berbayar mahal ada semakin cepat kayak gitu loh. Jadi ini kayak ada semacam apa ya kalau saya menyebutnya ini ya. Entah ini memang siklus ilmiah di dunia akademik yang ada di Indonesia. Ternyata ketika saya S3, untuk Scopus skala jurnal internasional itu ternyata sama. Jadi mungkin Indonesia mengkiblat internasional ya, mengkiblat dunia ya. Bagaimana sistem-sistem itu berjalan mungkin seperti itu. Tapi ada yang gratis. Kalian bisa mencari mulai dari sekarang. Setelah saya menutup perkuliahan pertama, kalian sudah boleh mencari atau searching-searching jurnal-jurnal seputar sastra. Ya, betulan dua mata kuliah ini kalau drama itu masuk kategori sastra juga. Jadi di mata kuliah apresiasi drama nanti kalian juga bisa mencari jurnal-jurnal sastra atau cara mencarinya itu di scope. Ya, jadi tema apa yang diterima di jurnal tersebut kalian nanti akan mencari ke sana. Nah, ini untuk luaran sosiologi sastra. Ya. Di kalian mulai dari sekarang biasanya tidak hanya karena semester 5 tidak hanya mata kuliah saya saja yang ada luaran begini lah. Bisa jadi di mata kuliah yang lain ada luaran-luaran yang serupa atau ada luaran-luaran yang mengeluarkan biaya. Maka tirakate semester tambah akeh, tirakate harus diperbesar. Ya, karena ada biaya-biaya yang muncul dari luaran-luaran mata kuliah. Yang ini yang tidak bisa kita, apa namanya, tidak bisa kita lawan karena itu adalah sistem, ya. Ini adalah sistem seperti mata kuliah sosiologi sastra, ya. Ketika kita ingin membangun personal branding sebagai seseorang yang bisa memberikan pemikiran ilmiah terhadap karya sastra, maka kita harus publikasi, ya. Maka artikel atau tulisan kita harus publikasikan. Kalau di semester 1, 2, 3 gitu ya, saya masih memberi toleransi untuk tidak mengeluarkan tulisannya atau publikasinya atau karyanya ya karena masih proses berkenalan atau proses adaptasi dengan wilayah akademik. Tetapi kalau semester 5 ini sudah setengah jalan, sudah harus mulai masuk ke wilayah-wilayah yang harusnya dihadapi. Karena nanti ketika menjadi guru,
Ya, ada poin-poin juga untuk sertifikasi guru. Salah satunya poinnya cukup besar ketika menulis artikel ilmiah. Kalau sedari kuliah menulis artikel itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, nanti ketika menjadi guru sudah tidak menjadi masalah. Nah, apalagi di semester 3 atau semester 4 ya. Semester 4 kemarin juga ada mata kuliah menulis kreatif yang menulis buku. Lah, ada di poin-poin untuk sertifikasi guru itu ada karya kreatif, ada karya ilmiah. Dan saya dengar juga di semester 3 ada mata kuliah apresiasi puisi yang juga menulis buku. Nah, beberapa luaran-luaran mata kuliah ini nanti kenapa sih dikonsep seperti itu oleh dosen-dosen? Ya tentu untuk mempermudah atau memberi bekal kepada calon guru atau kepada kalian yang memprogram mata kuliah yang terkait gitu ya. Itu nanti ke depannya itu seperti itu. Lah, saya kan beberapa hari yang lalu itu mempelajari ya poin-poin yang diwajibkan seorang guru untuk mencapai sertifikasi atau penghargaan sebagai seorang guru. Nah, itu apa saja lah. Itu kemarin saya membuat itu dan ingin menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bisa membantu guru-guru. Nah, termasuk kalian ini harus membiasakan itu sehingga nanti nggak kaget ketika menjadi guru. Ya, jadi menjadi guru, menjadi dosen itu tidak hanya sekadar mengajar, ya, tetapi ada luaran-luaran atau tugas-tugas yang lain yang harus dikerjakan seperti itu. Ya, untuk tugasnya selain luaran artikel ilmiah itu nanti ada tugas kelompok, ya, tugas kelompok yang saya rasa jumlahnya berapa ya satu kelas ini ya? Berapa deh? 16 dah. 15, Pak. 15. Kalau kemarin itu kelompokan berapa anak? Dua ya? Dua atau tiga? Berapa? Dua anak, Pak. Dua anak ya. Dua anak aja ya berarti ya. Nanti ada satu kelompok yang tiga. Berarti jadi 7 ya. Jadi 7 kelompok. Oke. 7 kelompok akan saya bagi di sini. Hmm, mulai dari pertemuan ke berapa ini ya? Ah, ini saja. Mulai dari pertemuan yang ini terlalu simpel deh ya. Apakah 7 itu ini bisa selesai nggak ya 7? Tujuh, tujuh. Oh ya, hmm, ini berapa? Satu, dua, Bransky, Max, sesuai dengan genetik. Oh, kok sama ini? Oh, gitu. Ini penerapan, ini penerapan. Satu mulai dari sini ini berarti ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, mulai dari pertemuan empat. Duh, presentasi kelompoknya pertemuan 4 sampai 4 ini berarti nanti 4 sisanya 3 setelah UTS itu ya. Kemudian untuk tugas UTS-nya draft artikel ya, draft artikel jadi di UTS di sini ya di UTS draft artikel yang mengkaji karya sastra dari sudut pandang sosiologi sastra itu dikumpulkan di UTS. Jadi selesai ya. Baru setelah itu submit menuju ke jurnal-jurnalnya ya. Tuh dan UASnya apa Pak? UASnya tidak jauh berbeda. Jadi UAS itu kalau kalian ini sudah selesai, UAS itu mengumpulkan artikel yang sudah terbit, ya. Itu yang bisa kalian download di UJS-nya jurnal tersebut. Itu kan nanti kalian bisa mendownload PDF-nya. Nah, itu yang dikumpulkan. Pak, kalau belum terbit gimana LOE dari
eh redaktur, jadi editor jurnalnya. Jadi kalian harus berkomunikasi kalau memang tidak bisa terbit sesuai jadwal perkuliahan, maka kalian melobi. Misalnya, Marta ngirim ke jurnal A. Tiba-tiba jurnalnya Marta diterima dan terbitnya kalau ini semester ini kan berakhir di Januari. Ya, di Januari, Februari awal gitu ya. Nah, tetapi pihak jurnal ya menghubungi Marta tulisannya diterima tapi terbit April 2026. Itu gimana, Pak? Misalnya ada fenomena begitu, tidak ada masalah. Yang penting Marta meminta kepada redaktur jurnalnya ya untuk dibuatkan LOE ya. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa artikelnya Marta itu diterima dan akan terbit di edisi bulan April. Itu nanti ada surat itu yang bisa dikumpulkan menggantikan artikel yang sudah terpublikasi. Seperti itu. Ya, ada yang ditanyakan? Silakan terkait kontrak kuliah. Ini buku-buku yang bisa diakses nanti akan saya kirim ke siapa ya? Ya tadi yang WA saya Aulia ya Aulia. Nih. Nih bisa di sini. Ini oh ini RPS saya yang lama ya. Coba saya buka RPS saya yang baru. RPS lama. Ada yang ditanyakan terkait tugas dan luaran? Untuk kelompok kalian pilih sendiri ya, kelompoknya ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalian kalau memang, Pak saya mau cari yang gratis boleh. Saya nggak ada apa namanya ketentuan harian harus publikasi ke jurnal yang berbayar mahal enggak. Yang penting terpublikasi. Saya nggak ada kriteria harus cinta ini enggak. Yang penting terpublikasi jurnal apapun walaupun baru. Baru jurnal itu ya belum tersertifikasi Sinta enggak ada masalah. Yang penting Pak kalian publikasi jurnal. Biar nanti karya kalian itu terbaca orang lain dan itu menjadi portofolio kalian sebagai tempat sarana belajar untuk menulis artikel ini. Itu ya. Oh iya ini yang baru. Ini yang baru. Nah, yang baru ini nanti ada coba coba saya lihat yang baru. Hmm, Ke-8. Oke. Jadi postmodern ini ya teorinya ini saja ya, yang ini ya, bukan yang awal tadi ya. Jadi kelompok satu strukturalisme profetik ini teori saya sendiri. Strukturalisme profetik ya di kelompok satu. Kemudian kelompok dua strukturalisme genetik. Yang ketiga strukturalisme Levi-Strauss. Yang keempat feminisme. Yang kelima hegemoni. Yang keenam ekologi sastra. Yang ketujuh postkolonial dan yang kedelapan postmodern. Tetapi kelompoknya kan sampai tujuh saja berarti nanti di sampai tujuh ini nanti saya yang menyampaikan di kelompok materi kedelapan postkolonial, postmodern. Ya, ini. Kebetulan buku saya belum terbit, saya belum ada waktu yang longgar untuk membuat buku, tetapi ini ada artikel ilmiahnya. Ya, strukturalisme profetik sudah terbit. Kalau tidak salah sudah saya masukkan kok linknya di daftar pustaka. Oke, ini nomor 11. Ya, ini memuat teori saya, prophetic structuralism, yang saya gagas dari teorinya Kunto Wijoyo dan Pierre Bourdieu.
itu ya, nanti bisa di sini. Pak, saya kesulitan menerjemahkan bahasa Indonesia, nanti saya kirim bahasa Indonesianya. Ini kan bahasa Inggris. Oke, ada yang ditanyakan, silakan. Nanti akan saya kirim ini ke Mbak Aulia. Karena kebetulan yang sosiologi sastra selesai, kalau yang apresiasi drama, perangkat pembelajaran yang baru ini belum selesai saya. Keburu tangan saya sakit. Ada yang ditanyakan? Pak mau bertanya. Oke, silakan Mbak Eh, Marta ya. oke. Untuk yang tugas apa membuat jurnal itu kita individu ya atau berkelompok? Hmm, baiknya bagaimana? Kalau menurut saya sih berkelompok, Pak. Soalnya ada beberapa tugas lain itu juga apa ya kayak membuat jurnal gitu. Jadi kayak kita apa ya kayak mengikis pengeluaran gitu kalau kita Oke, berkelompok. boleh. Ya, itu fungsinya kita di kontrak kuliah ya. Kita membuat ini. Kalau kakak tingkat kalian dulu saya minta sendiri-sendiri. Oke, untuk mengikis biaya. Siap, boleh berkelompok berarti dua anak dan yang satunya nanti dosen pengampu berarti saya satunya ya. Jadi posisi nanti penulis ketiganya yang memberi masukan, memberi gagasan dan lain sebagainya. Saya di posisi nomor tiga berarti kelompoknya kan dua saja ya. Apakah kelompoknya sama dengan kelompok presentasi di kelas atau berbeda? Sama saja. sepertinya sama, Pak. Sepertinya sama. Oke, boleh. Jadi berkelompok ya. Oke lah. Mm-mm. Kalau untuk kuasnya itu kita sudah harus apa kayak sudah selesai semua atau hanya kayak sampai metode atau hasilnya saja gitu, Pak? Apa itu? Jurnalnya. Ya harus selesai no. Mana ada jurnal anu nanti apa namanya? Jurnal yang menerima hanya metode saja atau menerima hanya pembahasannya saja yang enggak ada. Ya. Itu maksud saya pas UTS, Pak. UTS itu draft selesai. Draft selesai dari awal sampai akhir. Karena nanti kalau di UTS itu belum selesai, nah saya takut molor nanti luaran kuliahnya. Ya, jadi bisa dicicil karena berkelompok kan semakin ringan. Ya, berkelompok untuk kalian membuat press list. Di pertemuan pertama atau minggu pertama saya menyicil latar belakang. Pertemuan kedua, ketiga, pertemuan ketujuh, selesailah itu. Jadi kayak gitu. Mahasiswa harus rajin biar nanti tidak pontang-panting menjelang UTS. Kalau dicicil itu sebenarnya ringan, pasti selesai. Tapi masalahnya itu kan males ya. Enak selesai di akhir aja ya. Biasanya gitu. Ada lagi yang ditanyakan silakan. Zoomnya hampir habis. Setelah ini kita masuk ke apresiasi drama. Ada untuk sosiologi sastra? Cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke. Jadi itu yang perlu saya sampaikan terkait apa yang akan kita pelajari di mata kuliah sosiologi sastra, luarannya bagaimana, target-targetnya yang harus kita capai bagaimana. Bukan berarti kita menulis jurnal itu nanti kita membayar tidak, karena saya sudah pernah
merusak metode itu, pemikiran itu dengan mengirim jurnal yang berhonor dan saya dapat honor. Tentunya kalian bisa mengikuti jejak itu sehingga merasa tidak terbebani ketika menulis ilmiah. Ada juga yang gratis, tetapi kalian harus menyusun roadmap yang jelas kapan saya mengirim ke jurnal itu reviewnya berapa lama. Nah, itu kalian harus matang berpikir di wilayah sana. Jadi jangan menyambing hitamkan bahwa jurnal itu ada biaya. Karena saya sudah menembus yang ada honornya, bahkan yang gratis. Nah, jadi tidak ada alasan ketika Pak itu kan berbayar. Saya tidak ada atau tidak menerima alasan-alasan klise semacam itu karena saya sudah membuktikannya. Oke, itu untuk mata kuliah Sosiologi Sastra. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.